Pantas perusahaan Korsel malah kena getahnya ikut diperiksa gara-gara tuduhan insinyur Indonesia dituduh bocorkan KF21 Boramae perannya justru vital. Penyelidikan terhadap insinyur Indonesia yang dituduh membocorkan data KF21 Boramae. Namun, kali ini Korea Selatan menyatakan bahwa tak hanya insinyur Indonesia tersebut yang diselidiki namun juga beberapa pihak yang dianggap terlibat. Menurut keterangan Yonhap News, pada tanggal 22 Januari lalu, insinyur Indonesia diketahui diselidiki oleh pemerintah Korea Selatan. Menurut keterangan tersebut, insinyur Indonesia tersebut diketahui terlibat dalam membocorkan data menggunakan penyimpanan USB. Kemudian Korea Selatan membentuk Badan Investigasi Gabungan Pemerintah dan Badan Intelijen Nasional, Administrasi Program Akuisisi Pertahanan, dan Komando Kontra Intelijen Angkatan Bersenjata meminta insinyur A Indonesia untuk diselidiki oleh polisi sehari sebelumnya. Kemudian menambahkan, Badan Investigasi akan menentukan target tambahan penyelidikan di masa depan. Tak hanya insinyur Indonesia, ternyata perusahaan Korea Selatan Korean Air Force Industries KAI juga dalam penyelidikan oleh pemerintah Korea Selatan. Menurut Herald Corp, sosok insinyur Indonesia tersebut diketahui bekerja untuk KAI. Oleh karena itu, pemerintah membentuk tim investigasi gabungan pemerintah yang terdiri dari Badan Intelijen Nasional, Administrasi Program Akuisisi Pertahanan, dan Badan Kontra Intelijen. Kemudian memulai penyelidikan untuk menentukan apakah hal tersebut melanggar Undang-Undang Perlindungan Rahasia Militer, Undang-Undang Perlindungan Teknologi Pertahanan, dan Undang-Undang Perlindungan Rahasia Militer, Undang-Undang Perlindungan Teknologi Industri, dan Peraturan Kerja Keamanan, isi kebocoran, dan keadaannya. Namun, ada kekhawatiran mengenai pemusnahan barang bukti karena hal tersebut hanya sebatas penyelidikan dan bukan penyelidikan. Permintaan penyelidikan tim investigasi gabungan pemerintah tampaknya didasarkan pada kesimpulan bahwa ada kemungkinan data KF21 bocor. Kedepannya, ketika penyidikan oleh lembaga penyidik dimulai, penyidikan wajib melalui penerbitan surat perintah dan forensik digital dapat dilakukan. Pada saat yang sama, perhatian juga diberikan pada apakah penyelidikan terhadap KAI akan dilanjutkan. Sebelumnya, DAPA menyatakan KAI sendiri sedang diperiksa terkait penyelidikan tim investigasi gabungan pemerintah. Terkait hal itu, tim investigasi gabungan pemerintah diketahui juga telah menjajaki kemungkinan adanya fasilitator di lingkungan KAI. Penyelidikan terhadap insinyur Indonesia yang dituduh membocorkan data KF21 Boramae. Namun, kali ini Korea Selatan menyatakan bahwa tak hanya insinyur Indonesia tersebut yang diselidiki namun juga beberapa pihak yang dianggap terlibat. Menurut keterangan Yonhap News, pada tanggal 22 Januari lalu, insinyur Indonesia diketahui diselidiki oleh pemerintah Korea Selatan. Menurut keterangan tersebut, insinyur Indonesia tersebut diketahui terlibat dalam membocorkan data menggunakan penyimpanan USB. Kemudian Korea Selatan membentuk Badan Investigasi Gabungan Pemerintah dan Badan Intelijen Nasional, Administrasi Program Akuisisi Pertahanan, dan Komando Kontra Intelijen Angkatan Bersenjata meminta insinyur A Indonesia untuk diselidiki oleh polisi sehari sebelumnya. Kemudian menambahkan, Badan Investigasi akan menentukan target tambahan penyelidikan di masa depan. Tak hanya insinyur Indonesia, ternyata perusahaan Korea Selatan Korean Air Force Industries KAI juga dalam penyelidikan oleh pemerintah Korea Selatan. Menurut Herald Corp, sosok insinyur Indonesia tersebut diketahui bekerja untuk KAI. Oleh karena itu, pemerintah membentuk tim investigasi gabungan pemerintah yang terdiri dari Badan Intelijen Nasional, Administrasi Program Akuisisi Pertahanan, dan Badan Kontra Intelijen. Kemudian memulai penyelidikan untuk menentukan apakah hal tersebut melanggar Undang-Undang Perlindungan Rahasia Militer, Undang-Undang Perlindungan Teknologi Pertahanan, dan Undang-Undang Perlindungan Rahasia Militer, Undang-Undang Perlindungan Teknologi Industri, dan Peraturan Kerja Keamanan, isi kebocoran, dan keadaannya. Namun, ada kekhawatiran mengenai pemusnahan barang bukti karena hal tersebut hanya sebatas penyelidikan dan bukan penyelidikan.
Permintaan penyelidikan tim investigasi gabungan pemerintah tampaknya didasarkan pada kesimpulan bahwa ada kemungkinan data KF21 bocor. Kedepannya, ketika penyidikan oleh lembaga penyidik dimulai, penyidikan wajib melalui penerbitan surat perintah dan forensik digital dapat dilakukan. Pada saat yang sama, perhatian juga diberikan pada apakah penyelidikan terhadap Kai akan dilanjutkan. Sebelumnya, DAPA menyatakan Kai sendiri sedang diperiksa terkait penyelidikan tim investigasi gabungan pemerintah. Terkait hal itu, tim investigasi gabungan pemerintah diketahui juga telah menjajaki kemungkinan adanya fasilitator di lingkungan Kai.